Yo me la tiro. La madre que lo parió. Es un cadáver, un puto cadáver. Halo teman-teman semuanya, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Dan kembali lagi dengan channel Infinity Story. Pada kali ini saya akan membahas film pemerkosaan yang cukup beda dari yang lain ya. Ya, pemerkosaannya cukup beda dan nyeleneh buat saya. Yang berjudul Oke, tanpa basa-basi kalian duduklah dengan santuy, lemaskan otot kalian, tarik nafas dalam-dalam, dan kita mulai. Cerita dimulai dengan bertemakan di kamar mayat, di mana ada seorang artis terkenal bernama Anna Fritz yang ditemukan tewas misterius di kamar mandi saat berpesta dengan teman-temannya. Anna Fritz adalah seorang artis yang sangat cantik dan sangat terkenal, sehingga membuat si penjaga mayat bernama Pau itu pun tergoda untuk menyentuh dan memfoto mayatnya agar dia bisa pamer ke teman-temannya. Singkat cerita, temannya pun datang ke rumah sakit yang bernama Ivan dan Javi, di mana kedatangan mereka untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang Anna Fritz. Kata si Ivan, karena melihat dari foto saja tidak cukup, brother. Yang karena dipaksa Ivan dan Javi, mereka pun diajak Pau untuk pergi sebentar ke kamar mayat dan melihat Anna secara langsung. Di sana Ivan dan Javi pun sangat tak sabar sekali melihat mayatnya Anna secara langsung, dan saat dibuka, ya ampun, kamu berdosa banget. Selamat, Anda kena prank. Nah, setelah puas ngeprank mereka berdua, barulah Pau memperlihatkan mayat artis terkenal yaitu Anna Fritz. Namun bagi Ivan melihat mukanya ini tidaklah cukup, sampai akhirnya dia tarik semua kainnya dan terlihatlah puting kenyalnya Anna hingga serabi lempit miliknya. Melihat itu mereka bertiga pun langsung tegang cuy. Dan apalagi anak ini baru meninggal, yang membuat pikiran Ivan ini agak lain dari yang lain, yaitu mau mencoba serabi lempitnya Anna guys. Anjay ini bocah. Yo me la tiro. No me jodas. Vosotros hacer lo que queráis. Awalnya sih ada perdebatan dengan Javi yang otaknya masih waras. Dia menolak untuk melakukan hal yang tak senonoh kepada mayat, tapi karena Ivan cukup memaksa, ya sudahlah. Kemudian Pau dan Javi pun menunggu di sebuah ruangan, sedangkan Ivan melakukan push rank duniawi bersama mayatnya si Anna Fritz ini. Setelah menunggu lama sekitar 5 detik, Ivan pun akhirnya selesai dengan Anna, dan dia pun memberikan testimoni kalau rasanya anjing banget. Mendengar itu, Pau pun jadi penasaran dan dia pun mulai ikut melakukan push rank duniawi dengan si Anna ini. Namun saat di pertengahan push rank, tiba-tiba saja si Anna yang seharusnya tewas malah terbangun cuy. Yang sontak Pau pun kaget dan segera memanggil Ivan dan Javi. Di sana mereka pun bingung harus bagaimana. Di sisi lain, Pau dan Ivan takut jika perbuatannya akan dilaporkan, sedangkan beda dengan Javi yang ingin menolongnya. Dan di saat enak-enaknya berdebat, datanglah petugas yang lain yang membawa mayat baru ke sana. Mereka pun langsung bersembunyi, dan sedangkan Anna ternyata seluruh badannya lumpuh guys. Dia hanya bisa bernafas tapi tidak bisa bergerak dan berbicara. Nah, di sini gue masih belum paham penyebabnya tuh apa. Masih misteri. Oke, setelah petugas pergi, Javi dan Ivan berdebat panjang. Javi ingin menolong Anna, tapi berbeda dengan Ivan yang takut dipenjara. Di sana Anna bahkan sudah mulai bisa ngomong dan berkata jika dia akan tutup mulut jika mereka bisa menolongnya. Tapi Ivan tak peduli karena dia begitu takut dengan pengejutan yang dia lakukan pasti akan dilaporkan ke polisi. Laki-laki lemah. Sedangkan Javi yang berusaha mau keluar dari kamar mayat malah dihadang sama Ivan. Kemudian mereka pun baku hantam sehingga membuat kepala Javi terbentur ke lantai dan kepalanya bercucuran cuy. Lo siento, Javi. Perdona, tío. Di mana masalah pun semakin bertambah karena luka Javi harus segera dibawa ke dokter. Namun di saat Pau mau menelpon bantuan, tetapi tetap Ivan yang pengecut ini melarangnya dan menunggu sampai ada petugas yang melihatnya sendiri.
Yang singkat cerita, petugas pun datang yang membuat Pau gugup sekali. Tapi yang ternyata petugas ini juga penasaran dengan mayat artis Anna Fritz yang tewas misterius tersebut. Tapi Pau bisa menenangkan petugas itu dan mengajaknya keluar. Sedangkan di sisi lain, Ivan yang melihat pintu sudah terbuka, dia pun kembali untuk membawa Javi ke dokter di sana. Namun naasnya itu sudah terlambat. Ternyata Javi sudah tewas akibat luka di kepalanya. Waduh, makin runyam nih masalah. Nah, setelah Javi meninggal barulah Ivan menyesal dan meminta maaf. Pau yang gak habis pikir karena kelakuan konyol mereka, sahabat mereka sudah pergi ke dunia isekai duluan. Dan di saat laki-laki tolol ini sudah mulai saling nangis ya, Anna pun sudah mulai sedikit pulih. Kemudian dia pun mengambil HP Javi dan menelpon bapaknya untuk memberitahu jika dia ditolak di akhirat. Tapi di sana Ivan datang dan mengambil HP tersebut. Kemudian mereka pun membawa Anna balik lagi ke ruang mayat agar tidak berisik. Namun saat jalan ke sana, tiba-tiba saja HP-nya Javi ada yang nelpon yang ternyata itu bapaknya Anna. Ivan pun segera mengangkatnya dan berkata ini jika hanyalah salah sambung. Yang setelah itu Ivan dan Pau pun membagi tugas, di mana Ivan akan keluar mengambil tong sampah, sedangkan Pau yang bertugas mengikat Anna supaya tidak kabur. Dan kembali di sini Anna pun memohon pada Pau untuk membebaskannya. Dia juga berjanji tidak akan melapor polisi setelah apa yang mereka perbuat. Tapi Pau tak percaya perkataan Anna, yang sampai akhirnya Anna pun mengadu domba mereka. Berkata jika Ivan sengaja membunuh Javi saat dia tidak ada, dia mencekik Javi hingga nafas terakhirnya. Tapi Pau tidak peduli dan menutup mulutnya Anna. Setelah itu Pau terus membersihkan darahnya Javi, sementara itu Anna berusaha untuk kabur dengan melepas semua ikatan yang ada dan melarikan diri dengan merangkak. Ivan yang melihat itu pun kemudian marah-marah pada Pau dan menyuruhnya untuk berpencar mencarinya. Terlihat Anna masih belum bisa menggerakkan kakinya, dia pun berangkat sambil bersembunyi dari mereka berdua. Dan di saat Anna sudah sampai di dalam lift, tiba-tiba Ivan pun datang. Anjay, Anna pun akhirnya diseret kayaknya sampah. Pokoknya Ivan ini aduh bajingan banget dah. Dimana keputusan Ivan sudah bulat, dia mau menghabisi Anna saat ini juga. Tapi Pau masih gak tega dan pada akhirnya Ivan pun memaksa Pau untuk membekap Anna sampai nafas terakhirnya. Di sana Pau pun hanya pasrah yang pada akhirnya Anna pun tewas. Kemudian mereka pun kembali membagi tugas di mana Pau membereskan kamar mayat, sedangkan Ivan mengurusi mayat Javi dengan menaruhnya di tempat sampah. Anjir, tega bener nih orang sama sahabatnya sendiri ya. Dan setelah Pau selesai membersihkan semuanya, di sana ternyata Anna masih bernafas, namun Pau berkata pada Anna untuk tetaplah berpura-pura mati. Kemudian Ivan pun datang dan mereka pun akan pulang untuk melupakan tragedi hari ini. Tapi saat di lorong, Ivan ini tersadar jika dompetnya terjatuh dan ketinggalan di kamar mayat. Ya mau gak mau mereka pun harus balik lagi ke sana dan melihat Anna yang masih hidup dan sudah bisa berdiri total. Di sini Ivan pun menuduh Pau jika mereka bekerja sama dengan Anna untuk menipunya. Saking marahnya Ivan pun mencekik Pau sampai tak berdaya. Tapi tiba-tiba Anna datang dan menusuk Ivan menggunakan gunting. Di mana Ivan pun tewas dan OTW menyusul Javi ke dunia isekai. Pau yang mengira dia diselamatkan, tapi malah dia juga ditusuk oleh Anna dan mengirimnya juga ke dunia isekai. Jadi pada akhirnya Javi, Ivan dan Pau pun dipertemukan kembali di dunia isekai, sedangkan Anna terlahir menjadi psikopat di dunia nyata. Tamat. Sungguh ending yang membagongkan. Aduh, gue gak nyangka bakal begini endingnya. Gak kebayang nanti di sana Ivan, Javi dan Pau ketemu, terus mereka saling salah-salahan atas kegoblokan mereka. Oke, semoga kalian dapat pesan moral dari nonton film ini. Kalau pesan moral yang gue dapat sih, ya jangan mencari-cari masalah. Cukup sekian untuk video kali ini dan sampai jumpa lagi.